Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Musan Jayadi SPDI, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Mataram dengan NIM 25011111410. Pada hari ini Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di sekolah SDN 2 Padak Guar kelas 5 dengan materi lebih dekat dengan nama-nama Allah. Terima kasih, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, semuanya sehat? Alhamdulillah. Baik, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya dan lebih barokahnya kita awali dengan berdoa. Jadi kita selaku umat muslim diwajibkan melaksanakan atau berdoa sebelum kita melakukan aktivitas apapun itu, ya. Jadi kita lebih-lebih sebagai seorang pelajar harus kita awali dengan doa. Nah, doa ini akan dipimpin oleh Lalu Muhammad Aditya. Silakan. Doa mulai. Berdiri. Bersalam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya untuk menambah rasa nasionalisme kita, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang dimana pada kesempatan ini akan dipimpin oleh Dia. Silakan maju Dia di depan, dan yang lain silakan berdiri, ya. Indonesia, tanah air, tanah
berdiri dan Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Mari kita bersatu, Indonesia bersatu. Indonesia merdeka, merdeka, kita Silakan duduk kembali. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita lanjut untuk Pak Guru akan absen ya. Pak Guru akan absen. Arikin Halim, Bayi Andini, Dapa Rifki Hamzan, Dinda Puspita Halpa, Husnul Khotimah, Rismayana, Destina Ramdhani, Yunita Astari. Semuanya hadir ya? Kita lanjut untuk materi kita pada hari ini adalah lebih dekat dengan nama-nama Allah. Tapi sebelum ke materi, Pak Guru akan sampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Yang pertama adalah menjelaskan arti dan makna Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, sama Al-Ba'is. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu membuat kaligrafi Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menyimpulkan ya, menyimpulkan perilaku terpuji yang sesuai dengan Asmaul Husna yang 5 tadi itu. Sebelum kita lanjut ke materi, Pak Guru tanya dulu, Asmaul Husna itu apa sih artinya? Nama-nama baik Allah ya. Jadi kemudian ada berapa Asmaul Husna itu? 99. Nah, sebelum kita ke materi, tadi ada 5 Asmaul Husna ya, yaitu Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, terus Al-Mumit, terus Al-Ba'is. Materi kita pada pagi hari ini karena sudah ada gambaran tentang Asmaul Husna itu ya. Nah, jadi pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna ini adalah gabungan dari 2 kata Arab ya, yaitu asma artinya apa? Nama-nama, kemudian husna berarti yang indah atau baik dan agung. Kemudian Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik dan indah. Nah, tadi sudah Pak Guru tanya, jumlah Asmaul Husna itu ada berapa? 99. Nah, jadi kemudian selanjutnya di antara 99 itu ya, 99 Asmaul Husna itu ada 5 yang kita bahas pada pagi hari ini. Yaitu yang pertama Al-Qawiyyu. Al-Qawiyyu artinya maha kuat. Kemudian cara meneladani Asmaul Husna Al-Qawiyyu adalah yang pertama menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk kebaikan. Nah, jadi kekuatan yang kita miliki itu harus kita gunakan untuk kebaikan. Kemudian kita diberikan mungkin contoh, kita diberikan kekuatan ilmu, misal mentang-mentang kita pintar, mentang-mentang kita punya ilmu tinggi, kita sepelekan teman-teman kita itu tidak boleh. Mungkin kita diberikan kekuatan harta ya daripada teman-teman kita yang lain. Jangan dengan harta kita itu kita berbuat semena-mena. Jadi tidak boleh. Kekuatan yang kita miliki itu harus kita gunakan dalam bentuk
kebaikan. Al-Qayyum ini artinya maha berdiri sendiri. Nah, jadi cara meneladani Asmaul Husna Al-Qayyum ini adalah rajin belajar, kemudian rajin menabung, merapikan tempat tidur, menyiapkan pakaian, keperluan sekolah sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Jangan mentang-mentang kita itu punya adik ya di rumah, adiknya saja disuruh untuk siapkan pakaiannya, siapkan minumannya, atau punya kakak mungkin di rumah, mentang-mentang disayang mungkin sama orang tuanya, jadi semau-maunya menyuruh kakaknya atau adiknya, itu tidak boleh ya. Al-Muhyi ini artinya maha menghidupkan ya. Nah, jadi cara meneladani Asmaul Husna Al-Muhyi ini adalah rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita sebagai umat muslim khususnya dan kewajiban kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Mumit ini artinya maha mematikan. Nah, kemudian cara meneladani Asmaul Husna Al-Mumit ini adalah berbuat kebaikan di mana saja dan kapan saja. Nah, jadi dimanapun kita berada, wajib hukumnya kita melakukan kebaikan. Misal nih, kalian di lingkungan sekolah ini, kemudian selalu mengingat Allah. Nah, jadi bagaimana cara kita mengingat Allah? Dengan cara berzikir ya. Dengan cara apa? Semangat dong. Dengan cara apa? Berzikir. Kemudian selalu ingat bahwa kematian pasti akan datang. Nah, jadi kematian itu wajib hukumnya kita akan temui ya. Kita selaku makhluk hidup, semua makhluk hidup ciptaan Allah di muka bumi ini akan mengalami kematian dan tidak memandang waktu dan tidak mengenal usia. Walaupun masih kecil, kalau memang sudah ajalnya tiba, maka kematian itu akan datang. Tepuk semangat. Semangat. Baik. Terima kasih. Masih semangat ya. Selanjutnya ke materi yang terakhir, yaitu Al-Ba'is ya. Al-Ba'is ini apa arti Al-Ba'is? Yaitu maha membangkitkan. Nah, cara meneladani Asmaul Husna Al-Ba'is ini adalah percaya bahwa pada hari kiamat semua makhluk akan dibangkitkan. Nanti semua kita ya, semua makhluk hidup akan dibangkitkan kembali oleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, dengan materi yang sudah Pak Guru sampaikan tadi, untuk lebih menambah wawasan, lebih menguatkan daripada materi tadi yang Pak Guru sampaikan itu, sekarang kita akan menonton video ya, video tentang materi yang tadi Pak Guru sampaikan itu. Apakah kalian mengenal nama Allah? Apakah kalian sudah hafal nama Allah? Jika kalian sering mempelajari Al-Quran, pasti kalian akan menemukan nama Allah. Nama Allah yang sangat indah dikenal dengan nama Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang baik. Ayo kita belajar bersama agar kalian lebih dekat dengan Allah. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Kalian pasti sering mendengar ungkapan tak kenal maka tak sayang. Sebuah ungkapan yang sering disampaikan ketika kalian berkenalan dengan orang yang lebih banyak. Allah memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang berbaik. Maka bermohonlah kepadanya, mendamaikan, bersikap ramah, dan lain sebagainya. Al-Ba'id. Al-Ba'id artinya Allah Maha membangkitkan. Allah akan membangkitkan semua manusia dari alam kubur. Allah akan menghidupkan kembali makhluk manusia yang telah mati. Cara meneladani sifat Al-Ba'id: meyakini kebenaran dari kebangkitan, mengajar ilmu yang bermanfaat, menanamkan rasa percaya diri dan semangat juang pada orang lain. Demikian materi kali ini. Selamat belajar, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas individu ini Pak Guru akan bagikan untuk mengukur sejauh mana kemampuan kalian dalam memahami materi yang tadi itu. Ya, silakan dibagi sama-sama satu ya. Nah, jadi tinggal kalian jodohkan atau mencari arti daripada Asmaul Husna yang 5 tadi itu ya. Tinggal dicari mana yang sesuai dan mana yang kalian ketahui tentang arti daripada Asmaul Husna tadi yang 5 itu. Selamat mengerjakan. Sudah jadi semuanya? Baik, terima kasih. Sekarang kumpulkan tugasnya ya. Ya, baik anak-anak semuanya. Tadi sudah mengerjakan tugas individu ya. Nah, selanjutnya setelah mengerjakan tugas individu itu, Pak Guru harapkan masih tetap semangat dalam kondisi pembelajaran pada pagi hari ini. Tepuk semangat. Semangat. Baiklah anak-anak semuanya, tadi sudah kita mengerjakan tugas individu. Nah, sekarang selanjutnya di masing-masing meja kalian itu ada kertas besar. Nah, itu adalah untuk membuat kaligrafi ya. Jadi masing-masing kelompok membuat kaligrafi dari 5 Asmaul Husna yang tadi itu. Silakan dipilih mana yang
ingin dibuat. Untuk kaligrafinya tergantung kesepakatan kelompoknya masing-masing. Silahkan diskusikan kira-kira Asmaul Husna yang mana yang akan dibuat kaligrafinya. Selamat mengerjakan. Baik, anak-anakku semuanya, bagi yang sudah jadi kaligrafinya bisa ditempel di depan ya. Kita tempel di depan. Kelompok satu, ayo maju 2 orang, tempel di sini. Ya, baik anak-anakku semuanya, tadi sudah sama-sama menyelesaikan kaligrafi di masing-masing kelompoknya ya. Jadi ini kelompok 1 ya. Kelompok 1 membuat kaligrafi apa? Al-Qawiyu. Apa arti Al-Qawiyu? Maha kuat. Baik, bagus. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kemudian kelompok 2. Kelompok 2 membuat kaligrafi dengan tema Al-Qayyum. Apa arti Al-Qayyum? Kelompok 2 mana kelompok 2? Ya, Maha berdiri sendiri. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, kemudian kelompok 3. Kelompok 3 membuat kaligrafi dengan tema Al-Mumit. Al-Mumit. Mana kelompok 3? Ya, kelompok 3 apa arti Al-Mumit? Hah? Besar-besar suaranya makanya dari semakannya. Besar-besar. Allah Maha apa? Maha mematikan. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kemudian kelompok 4. Kelompok 4 mengangkat membuat kaligrafi dengan tema Al-Ba'is. Al-Ba'is ini artinya apa kelompok 4? Maha membangkitkan. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik anak-anakku semua, tadi kita sudah sama-sama membuat karya-karya yang luar biasa bagusnya ya, yang menurut Pak Guru ini sangat bagus ya. Nah, tepuk untuk kita semua, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Sekali lagi tepuk semangat. Semangat. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, Pak Guru akan menyampaikan kesimpulannya daripada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kesimpulan daripada materi Asmaul Husna yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini adalah yang pertama, Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah dan agung. Kemudian yang kedua, kita belajar 5 nama Allah, yaitu Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Ba'is. Kemudian yang ketiga adalah Allah berkuasa atas hidup, mati, dan kebangkitan. Kemudian yang keempat, yaitu meneladani sifat Allah
membuat kita jadi pribadi yang kuat, mandiri, dan bertakwa. Baiklah anak-anakku semuanya, bagaimana perasaannya pembelajaran kita pada pagi hari ini? Senang? Senang semuanya ya? Nah, jadi apa kira-kira yang bisa diambil pelajaran dari materi kita pagi hari ini? Apa kira-kira pembelajaran yang bisa kita ambil dari materi kita pada pagi hari ini? Mengenal nama-nama Allah. Dari Asmaul Husna kita bisa belajar bagaimana kita menghargai orang lain, tidak menindas, tidak sombong ya. Dari Asmaul Husna juga kita belajar kesabaran, ketabahan, dan segala-galanya. Baiklah anak-anakku semuanya, dari kesimpulan dan materi yang sudah Pak Guru sampaikan pada pembelajaran hari ini, maka bisa kita katakan berakhir pula kegiatan kita pada pagi hari ini. Namun untuk lebih barokahnya, mari kita tutup dengan sama-sama berdoa. Silakan untuk memimpin doa sekali lagi, lalu Aditya. Berdiri. Salam ke depan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku semua, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga kalian semua menjadi anak yang soleh dan solehah dan sukses di masa depan. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan boleh keluar dengan rapi, jangan saling dorong mendorong ya.